Dan beberapa ahli sosiologi juga berkata bahwa kebanyakan orang Kristen juga berdoa untuk mujizat seperti itu. But if by shamans you mean people who sacrifice to spirits, Namun jika Anda berpikir bahwa dukun itu adalah seseorang yang mempersembahkan sesuatu kepada roh-roh, or even deal in spirits other than God, atau mungkin berurusan dengan roh-roh lain selain Tuhan, the only spirit we should be dealing with is the God and Father of our Lord Jesus. karena satu-satunya roh yang harusnya kita berurusan adalah Tuhan kita, Bapa kita, Yesus Kristus. Even with regard to angels, Bahkan malaikat-malaikat. Jesus doesn't pray to angels. Yesus tidak berdoa kepada malaikat. He said, I could pray to my Father and He would give me 12 legions of angels. Dia berkata bahwa saya dapat berdoa kepada Bapa saya dan Dia akan memberikan kepada saya 12 legion malaikat-malaikat. So there's no biblical precedent for Christians dealing directly with these other spirits. Jadi tidak ada yang bukti-bukti dari Alkitab yang benar-benar menyatakan orang Kristen berurusan dengan roh-roh seperti itu. But I guess it depends on how you're defining shaman. Jadi mungkin ini tergantung bagaimana Anda mendefinisikan kata dukun. Sure. Next question. In the case of raised from the dead amongst non-believers, in your opinion, why did God let those miracles happen between them? And in general, why God let miracle happen in the first place? Di dalam kasus kebangkitan dari orang mati atau dunia orang mati di antara orang-orang yang tidak percaya, dalam opini Anda atau pendapat Anda, mengapa Tuhan membiarkan mujizat-mujizat itu terjadi, dan secara umum mengapa Tuhan membiarkan mujizat terjadi? All the accounts that I gave of people being raised from the dead Kisah-kisah yang saya berikan tentang orang yang dibangkitkan dari kematian were among believers. Ada di antara orang percaya. Sometimes there were also non-believers there, but usually after the raising they were believers. Namun terkadang ada juga orang-orang yang tidak percaya sebelumnya, tetapi setelah kebangkitan itu, mujizat itu, mereka jadi percaya. So these were raisings in Jesus' name. Jadi ini adalah kebangkitan dalam nama Yesus. Now sometimes you do have people who are misdiagnosed as dead. Memang terkadang kita memiliki orang-orang yang salah didiagnosa sebagai mati. And we do have some anomalies where somebody seems dead for a while and then they come back. Dan memang kita juga memiliki beberapa anomali atau keganjilan di mana orang bisa mati beberapa saat dan bangkit kembali. But there's such a large proportion of cases where people are raised specifically through prayer in the name of Jesus. Namun ada hal-hal atau bagian yang sangat besar di mana orang-orang dibangkitkan dari kematian di dalam nama Yesus. I have not found nearly as many accounts of non-Christian raisings. Saya belum begitu menemukan kisah-kisah dari yang non-Kristen. The best documented account I found of it Dokumentasi yang terbaik yang saya pernah menemukannya adalah was very different from the Christian accounts. sangat berbeda dari kisah-kisah yang Kristen. Now I don't know, there may be some things happening here in Indonesia that I haven't heard of. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu hal yang terjadi di Indonesia yang belum pernah saya dengar. But this was one reported by an anthropologist in studying in Africa. Tapi ini dikisahkan oleh seorang ahli antropologi yang berada di Afrika. And this story is not exactly edifying. Dan kisah ini tidak sebegitu menariknya. But in any case, the anthropologist came into a place where they were doing rites over somebody who had just died. Dan si ahli antropologi ini masuk ke dalam tempat yang dia akan menulis tentang seseorang itu, Who belonged to a local cult. yang termasuk ke dalam lingkaran-lingkaran kultus yang lokal di situ. And they were drumming and doing a lot of music. Mereka mulai melakukan berbagai musik. When the corpse started pulsating, Saat and moving, tubuh jenazahnya itu mulai bergerak, and the corpse sat up and started drumming. dan jenazah itu mulai duduk dan mulai memukul drum. And this went on, I think, for an hour or two. Dan ini terjadi sekitar sejam, 2 jam. And when the ritual was done, Dan setelah ritual selesai, it became a corpse again. itu menjadi jenazah lagi. So it wasn't really raised from the dead. Jadi itu tidak benar-benar dibangkitkan dari kematian.
The anthropologist said it must have been some sort of group hallucination. Ahli antropologis itu berkata bahwa mungkin ini adalah hal yang halusinasi, That I also hallucinated. dan bahwa saya juga berhalusinasi. But the indigenous interpretation Tapi penerjemahan yang was that the spirits of the ancestors came in and animated the corpse. umum di situ adalah roh nenek moyang datang dan menggerakkan tubuh itu. And when they left, the corpse was immobile again. Dan saat roh nenek moyang itu pergi, jenazah itu pun tidak bergerak lagi. I think the indigenous interpretation is probably closer in that these were probably spirits. Dan kurasa penerjemahan seperti ini mungkin lebih tepat, dan kurasa itu memang roh-roh yang bekerja. But we do know that Satan does have power. Namun kita memang mengetahui bahwa si iblis pun memang punya kuasa. I'm going to talk about this later, Saya akan berbicara tentang ini nanti. but just for now, let me say, Namun untuk saat ini biar saya berkata, in Job chapter 1, di kitab di kitab Ayub pasal 1, Satan sent Chaldeans and Sabaeans to kill some of Job's servants. Setan mengirimkan Kaldeans dan Sefian untuk membunuh beberapa hamba Ayub. He sent a strong wind and blew down a house that killed Job's children. Dia mengirimkan angin yang besar dan membunuh anak-anak Ayub. Now, in the case of God's servants like Job, Dan di dalam kasus-kasus seperti hamba Allah Ayub, Satan could not do that without God's permission. iblis tidak dapat melakukannya tanpa izin Tuhan. But in some other circles, Namun dalam lingkungan-lingkungan lain, where people are following darkness, saat orang-orang mengikuti kegelapan, there's no reason to doubt that Satan would sometimes accommodate their beliefs. dan tidak ada alasan untuk meragukan bahwa kadang-kadang iblis akan mengakomodasikan beberapa orang yang percaya padanya to keep them bound by darkness. untuk mengikat mereka dalam kegelapan. Now, as to why God would let miracle happen in general, Dan mengapa Tuhan membiarkan mujizat terjadi secara umum? what we mentioned yesterday was the purpose of miracles. Apa yang kita sebutkan kemarin adalah tujuan dari mujizat. The particular kinds of miracles usually show us God's compassion. Ada beberapa mujizat yang memang menunjukkan belas kasihan Tuhan. But the fact of miracles is meant to give us a foretaste of the future. Dan bahwa mujizat juga untuk memberikan kita rasa awal, cicipan awal tentang dunia yang akan datang kemudian. Again, they don't happen all the time, Memang hal ini tidak terjadi setiap saat, but when they do happen, they're a promise, a foretaste of the future kingdom. tapi saat mujizat terjadi itu adalah cicipan awal untuk masa yang akan datang. Thank you, Professor. And this is the last question for this session. What is the relationship between miracle and faith? For a miracle to happen, does it depend on faith, and therefore lack of faith prevents miracle from happening? Again, this is something. Jadi apakah hubungan antara mujizat dan iman? Untuk agar mujizat terjadi, apakah hal itu harus bergantung kepada iman, dan oleh karena itu kekurangan iman menyebabkan mujizat tidak terjadi? I'm planning to deal with this more in the theology section toward the end. Saya merencanakan untuk menceritakan lebih banyak tentang ini di sesi keempat nanti yang tentang teologi. Which isn't what the book was about, but I like to talk about the Bible. Dan walaupun bukan sesuatu yang buku bahas, tetapi saya suka berbicara tentang Alkitab. But for now, let me say that often there is a relationship Tapi untuk saat ini biasa saya mengatakan bahwa memang ada, terkadang seringkali ada hubungan. but we have to define faith in the right way. Namun kita harus mendefinisikan iman dalam artian yang benar. Faith is not working up a feeling. Iman bukan bekerja dengan perasaan Anda. It's not trying to suppress any doubt in the back of our head. Itu tidak mencoba untuk menekan segala macam keraguan di kepala kita. Actually, the harder you work to try not to think of something, the more likely you are to think of it. Semakin engkau berusaha untuk tidak memikirkan sesuatu, semakin engkau akan memikirkannya.
But faith is a matter of trust. Namun iman adalah hal untuk mengenai percaya. It grows out of relationship. Itu tumbuh dari hubungan. When I was doing my book before the Miracles book, Saat saya mengerjakan buku sebelum buku Miracle ini, it was a book on the reliability of the Gospels. ini adalah buku mengenai keandalan dari Injil. But I was working only from the strongest possible evidence. Namun saya hanya bekerja dari bukti-bukti terkuat yang dapat saya dapat. So I wasn't dealing with things where I didn't think there was very, very strong evidence. Jadi saya tidak akan menggunakan bukti-bukti yang saya pikir tidak cukup kuat. And of course, historical evidence is always limited. Dan tentu saja bukti-bukti historis tentu saya banyak limitasinya. So I got into this habit of always demanding very strict evidence. Dan saya mendapatkan jadi punya sebuah habit bahwa saya harus mempunyai bukti-bukti yang benar-benar ketat yang baik. And one day, my wife said something to me, Dan satu hari istri saya berkata sesuatu kepada saya. and I said, "Can you give me evidence to support what you just said?" Sorry. And I said, "Can you give me evidence to support what you just said?" Bisakah engkau memberikan saya bukti untuk mendukung apa yang kau katakan? Now, among the speakers you've had, some of us are egalitarian and some are complementarian. Dan di antara beberapa pembicara yang beberapanya egalitarian dan beberapa complementarian. I'm an egalitarian, Saya adalah egalitarian, but I can assure you tapi saya bisa meyakinkan Anda, that whether you're egalitarian or complementarian, entah Anda egalitarian apa complementarian, you will get in big trouble if you say something like that to your wife. engkau akan mempunyai masalah jika engkau mengatakan sesuatu seperti itu pada istri Anda. Because my wife's word itself counts as evidence. Karena perkataan istri saya seperti itu pun adalah bukti bagi saya. Because my wife is a reliable person. Karena istri saya adalah seorang yang dapat diandalkan. Faith is getting to know the reliability of God. Iman adalah berkenaan dengan mengetahui keandalan Tuhan. It's not something where we always have to stop and think, do I have enough faith? Bukan sesuatu yang harus kita pikirkan terus-menerus apakah kita mempunyai iman yang cukup. Because that makes us look at ourselves. Karena kita akan melihat diri kita sendiri. But we look instead to God's reliability. Namun kita harusnya melihat keandalan Tuhan. Yesterday I mentioned how some people in the Gospels just acted out of desperation. Kemarin saya berbicara mengenai beberapa orang di Alkitab yang hanya bertingkah karena desperate. But it was a desperation that recognized that God was the only one who could help them. Namun depresi seperti itulah yang membuat mereka menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong mereka. And we like them sometimes don't feel like we have faith. Dan terkadang kita seperti mereka, kita sering merasa bahwa kita tidak mempunyai iman yang cukup. But we go ahead and obey what God wants us to do anyway. Namun kita tetap melakukan saja apa yang Tuhan mau kita lakukan. And that is an act of faith. Dan itulah tindakan iman. Who had faith to make the burning bush burn? Siapa yang memiliki iman untuk membuat semak terbakar? Moses didn't have faith to make the burning bush burn. Musa tidak mempunyai iman untuk semak terbakar. God sovereignly acted to reveal himself to Moses. Tuhan secara berdaulat membuat menyatakan dirinya kepada Musa. People had been crying out to God for a long time. Banyak orang berteriak menangis kepada Tuhan untuk waktu yang lama. But this was the time that God chose to act. Namun ini adalah waktu di mana Tuhan bertindak. And so there's an interplay between faith and God's sovereignty. Jadi memang ada hubungan antara iman dengan kedaulatan Tuhan. Both are important. Keduanya penting. But we don't make God do things. Namun kita tidak membuat Tuhan melakukan sesuatu. But we have a relationship with the God who delights to do things. Namun kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang melakukannya.